Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nikita Amanda. Saya sebagai moderator pada presentasi kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan mempresentasikan hasil jurnal penelitian yang telah kita buat. Langsung saja, tidak memperpanjang waktu. Untuk presentasi yang pertama akan dimulai oleh Muhammad Iqbal. Sesuai slide, dipersilakan. Diharapkan kepada teman-teman ketika menjelaskan atau sedang presentasi untuk on cam ya. Terima kasih. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam, terima kasih kepada Ibu MC kita, Teteh Nikita. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai speak dan act teori. Silahkan dilanjut untuk moderator. Oke, pengertiannya speak and act theory atau teori tindakan bicara yang biasanya diasosiasikan atau dijelaskan dengan karya oleh John Searle menjelaskan bagaimana pesan mengekspresikan niat atau maksud pembicara secara tradisional. Makna dipandang sebagai rujukan dari kata dan tata bahasa. Namun, teori tindakan bicara memperluas konsep ini dengan memasukkan niat yang diekspresikan di balik ucapan. Alur pemikiran ini memberikan basis untuk pandangan yang kompleks, canggih, dan realistik terhadap komunikasi, tindakan, dan makna. Silakan boleh dilanjut. Dasar pemikiran atau landasan munculnya teori ini adalah yang pertama, teori ini didasarkan pada filsafat bahasa, khususnya pemikiran Ludwig Wittgenstein, seperti yang dikemukakan dalam dua karya yang terbit pada 1953, Philosophical Investigation. Beliau percaya bahwa makna dalam bahasa berasal dari cara ia digunakan secara aktual dalam situasi konkret. Lalu yang kedua, E.E. Austin, mentor dari Searle, menyatakan dalam teks klasik tahun 1962, How to do things with word, bahwa melontarkan ucapan adalah tindakan bicara atau tindakan yang dilakukan melalui pembicaraan. Lanjut. Untuk ragamnya sendiri, yang pertama ada speak and act teori asertif, yaitu pernyataan advokasi kebenaran, niatnya yaitu mengemukakan proporsi sederhana, hari ini akan hujan contohnya. Asertif mencakup misalnya pernyataan, penegasan kesimpulan, dan keyakinan. Lalu yang kedua itu direktif. Direktif adalah pernyataan yang bertujuan agar pendengar melakukan sesuatu seperti perintah, permintaan, undangan, dan sejenisnya. Lalu yang ketiga, komisif. Komisif itu seperti janji, sumpah, dan jaminan yang akan membuat pembicara berkomitmen melakukan sesuatu tindakan di masa depan. Lanjut. Lalu yang keempat, ada ekspresif yang mencakup tindakan seperti berterima kasih, minta maaf, dan menyambut yang dimaksudkan untuk mengekspresikan keadaan batin seseorang. Lalu yang terakhir, deklaratif, yaitu membuat sesuatu benar hanya dengan mengucapkannya. Pernyataan verbal itu sendiri mengandung tindakan. Contohnya, mengangkat, memecat, dan mengundurkan diri. Ketika seseorang pendeta berkata, saya nyatakan kalian suami dan istri, maka pasangan ini sudah sah menikah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada teknik kita. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Iqbal.
Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kita yang namanya sama ya, Muhammad Iqbal juga. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya untuk menjelaskan sedikit tentang space kode teori. Next. Yang pertama adalah pengertian. Teori space kode ini meneliti tentang kemampuan orang asing dalam menyesuaikan suasana melalui gaya bahasa kita bersama atau di lingkungan orang asing. Space kode adalah sebuah budaya yang tidak tertulis dan sering menjadi buku panduan bahwa sadar untuk bagaimana berkomunikasi dalam budaya space kode. Hasil pembahasan memperlihatkan salah satu dari 5 inti teori, yaitu terkait dengan dalil yang dinyatakan dalam bentuk proposisi bahwa di mana ada suatu perbedaan budaya, di sana akan dibentuk space kode teori. Yang berbeda pula memetik makna dalil yang dimaksud dalam kaitan dengan sejumlah space kode dalam realitas kehidupan sehari-hari, bahwa teori ini sebenarnya dapat menegaskan dan petunjuk praktis bagi setiap individu dari suatu berkomunikasi lintas budaya agar terwujudnya dalam setiap budaya yang unik akan ada kontras dalam space code. Next. Nah, pembentukan ada 5 propos. Yang pertama yaitu proposisi perbedaan kode berbicara. Yang kedua, proposisi hakikat kode berbicara. Yang ketiga, penarikan kode berbicara. Yang keempat, lokasi kode berbicara. Yang kelima, lokasi kode berbicara. Next. Nah, proses adaptasi space code theory. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi kultural adalah salah satu proses untuk menyamakan dua nilai dengan cara memasukkan nilai-nilai budaya tersebut ke dalam inti sebuah masyarakat. Inti masyarakat yang disebut di sini adalah diikuti oleh anggota masyarakat yang lainnya. Asimilasi ini diteruskan melalui asimilasi diidentifikasi di mana kelompok etnik baru akan mengenali dirinya secara berbeda dengan kelompok ras asal. Sehingga diharapkan diperlukan asimilasi kewarganegaraan untuk memunculkan budaya campuran yang terbentuk dari asimilasi akulturasi dua atau etnik. Yang kedua adalah separasi. Separasi yaitu di mana seorang tetap bertahan pada budaya sendiri dan meminimalisir interaksi dengan kelompok lain dan budaya yang berbeda. Seseorang cenderung mengelompok dan bertahan pada fase yang aman. Individu memilih level interaksi dengan budaya yang baru pada level yang rendah, menghendaki hubungan yang tertutup dengan cenderung untuk mempertahankan budaya aslinya. Individu menolak budaya dominan memiliki untuk tidak mengidentifikasikan dengan kelompok budaya tuan rumah. Orang memilih memisahkan diri karena permusuhan terhadap budaya tuan rumah sebagai hasil dari faktor sosial atau sejarah. Individu tersebut menggunakan space code asli mereka dalam berinteraksi dengan orang-orang dari budaya berbeda. Tahapan ini adalah kebalikan dari asimilasi individu, lebih dominan untuk menghindari interaksi dengan budaya lain berbeda karena individu tersebut sangat kuat mempertahankan nilai dan norma yang ada dalam budaya sendiri dan cenderung memisahkan dari kelompok mayoritas. Tahapan ini biasanya dirasakan oleh individu baru berpindah daerah lain yang menolak norma-norma budaya dominan yang ada di daerah tersebut. Individu merasakan dirinya sebagai yang paling benar akibat cenderung separatis. Next.
Dan hipotesis ini menggambarkan secara sesaat dan jelas tentang pusat kode wacana sejumlah entografer yang hipotesisnya dari Philipson dalam mengirimkan hipotesis antar budaya yang ditulis oleh Philipson dalam mengungkapkan teori kode Nacirema. Gagal juga ketidakmampuan untuk mengekspos contoh dan tingkat wacana di mata publik. Next. Penutup, kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam teori space code harus bisa terbiasa dalam berbicara, dan juga sebagaimana kita ketahui dalam berbagai budaya banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari etika dan psikologi, dan dari cara berbicara dalam keadaan apa yang mengharuskan berbicara. Dalam setiap budaya yang unik akan ada kontras dalam space code. Seorang dari Kalimantan Timur akan berbicara dengan lugas, sementara seorang dari Jawa Timur akan berbicara dengan hati-hati dan menyesuaikan dengan siapa dia berbicara. Kebiasaan dalam budaya Jawa berbicara dengan transfer ungguh, yang umumnya tidak berbicara jujur tentang hal-hal yang tidak menyenangkan dengan kuesioner. Setiap budaya individu harus memiliki space code teori sendiri yang tidak asing bagi orang lain dan berbagai masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada teman kita Muhammad Iqbal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Patra Sumpasa Nugraha. Kepada Patra disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang speech theory of human. Next. Abstrak. Proses komunikasi seorang dipengaruhi oleh gaya berbicaranya. Speech theory of human atau gaya berbicara manusia merupakan suatu kekhasan yang dimiliki oleh setiap individu. Dan gaya berbicara antara individu yang satu dengan individu yang lain pasti berbeda. Speech theory of human juga merupakan hal yang penting sebagai ciri khas yang melekat pada diri seorang dalam menyampaikan maksud dan tujuannya, serta guna mengetahui respon dari orang atau publik yang diajak berbicara. Oke, next. Pendahuluan. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang bertujuan untuk mengungkapkan ide, gagasan, serta perasaan secara lisan sebagai proses komunikasi kepada orang lain. Dalam proses berbicara, seseorang akan mengalami proses berpikir untuk mengungkapkan ide dan gagasan secara luas. Proses berbicara sangat terkait hubungannya dengan faktor pengembangan berpikir yang berdasarkan pengalaman yang mendasarinya. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui membaca, menyimak, pengamatan, dan diskusi. Berbicara merupakan kegiatan komunikasi lisan yang mengikut kesertakan sebagian dari anggota tubuh manusia. Hal ini erat kaitannya dengan kegiatan yang lain seperti membaca, mendengar, dan menulis. Kemampuan berbicara tidak hanya mempunyai hubungan timbal balik dengan kemampuan mendengarkan, tetapi juga berhubungan dengan kemampuan menulis dan membaca. Seorang pembicara yang baik umumnya memerlukan persiapan menulis. Pembicara hendaknya mengetahui bagaimana mendapatkan topik yang menarik dan bagaimana memecah topik ini menjadi kerangka, sehingga kemudian dapat dijadikan pedoman dalam mencari bahan. Next. Next lagi. Masih next. Landasan teoritis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya memiliki banyak konotasi seperti kekuatan, sikap, irama atau lagu,
cara, rupa, bentuk yang khusus mengenai tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia juga mengartikan gaya sebagai cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan dan lisan. Jadi, penjelasan di atas mengenai gaya bisa dikonfrontasikan bahwa ciri khas seseorang dalam menyatakan pikiran dan perasaannya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam konteks komunikasi, gaya bisa diartikan sebagai ragam ataupun cara seseorang dalam pemakaian bahasa untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Next. Langsung ke hasil pembahasan. Hasil pembahasan. Di sini saya objek yaitu Ustadz Profesor Dr. Yunasril Ali MA. Beliau lahir di Kerinci Jambi pada 30 Desember 1955. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua STN Kerinci pada periode 2004 sampai 2008. Juga Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta periode 2013 sampai 2014. Profesor Dr. Yunasril Ali MA mendapat gelar S2 dan S3-nya dari program Pasca Sarjana IAIN Jakarta untuk jurusan tasawuf. Sebelumnya, pendidikan tingkat sarjana dijalani beliau di Fakultas Adab IAIN Padang. Riwayat pendidikan beliau yaitu kuliah IAIN Padang S1 Fakultas Adab, IAIN Jakarta S2 program Pasca Sarjana, dan IAIN Jakarta S3 program Pasca Sarjana. Adapun karir atau organisasi beliau yaitu sebagai dosen Pasca Sarjana UIN Jakarta, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Ketua STAIN Kerinci, dan Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Beliau juga banyak menerbitkan karya, yaitu seperti buku dengan judul diantaranya Manusia Ciptaan Ilahi, Jalan Kearifan Sufi, Jatuh Hati Kepada Ilahi, Sufisme dan Pluralisme, dan lain-lain. Next. Penutup. Dari pemaparan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa gaya bicara dalam menyampaikan pesan dakwah tentunya berdasarkan kebenaran dari Al-Quran dan hadis. Gaya bicara juga bertujuan untuk mendapatkan perhatian atau audiensi dari jamaah tabligh agar tercapainya suatu pesan dakwah dengan cara atau tutur bicara yang baik. Kemudian sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada teman kita, Putra. Selanjutnya, presentasi yang keempat akan dilanjutkan langsung oleh saya. Dalam jurnal penelitian ini saya mengambil judul Aktualisasi Argumentation Theories dalam Dakwah Islam. Studi kasus pada Ustadz Aliuddin, SPDI. Sebelum kita membahas lebih lanjut, berdasarkan judul jurnal yang saya ambil tadi, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu abstrak dalam penelitian saya ini. Argumentation theory selalu menyelidiki praktik dan standar penggunaan argumen. Argumentasi dipahami sebagai aktivitas komunikatif yang kemudian menghasilkan dan bertukar alasan dalam konteks keraguan atau ketidaksetujuan. Dengan demikian, ia membentuk atau berkontribusi pada berbagai proses sosial yang mendasar, mulai dari debat politik hingga perselisihan hukum, penyelidikan ilmiah, konflik antar pribadi, termasuk yang paling menarik adalah dalam debat dakwah atau argumentasi agama. Berbeda dengan banyak penelitian lainnya, teori argumentasi dalam dakwah menggabungkan studi deskriptif tentang bagaimana menjalankan dakwah Islam melalui debat atau argumen agama dengan penyelidikan normatif ke dalam standar argumentasi yang baik.
Dalam pengertian ini, teori yang dibahas memiliki tradisi interdisipliner panjang yang dimulai dengan retorika, dialektika, dan logika kuno. Adapun kata kunci dalam penelitian saya adalah aktualisasi argumentation teoris dan dakwah Islam. Selanjutnya, saya akan membahas latar belakang mengapa saya mengambil judul atau pembahasan ini. Garis besarnya adalah Islam, dakwah, komunikasi, dan sebuah argumen. Islam menjadi sebuah agama yang berwujud mulia dan diperuntukkan untuk seluruh manusia yang mengimaninya. Dakwah yang tiada henti dijalankan oleh setiap umat adalah bukti bahwa sampai akhir zaman, umatnya atau umat Islam tetap dalam panduan yang benar, berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentunya. Dalam kajian ilmu komunikasi, dakwah termasuk dalam sebuah tindakan komunikasi, meskipun tidak dalam setiap aktivitas komunikasi adalah berarti sebuah kegiatan dakwah. Pada tataran implementasi kegiatan dakwah tidak hanya dilakukan dengan bentuk komunikasi lisan saja, melainkan juga dalam bentuk film, tulisan, bahkan dengan metode debat atau argumen. Nah, inilah yang menjadi bahasan saya. Argumen adalah metode untuk meningkatkan keandalan dalam komunikasi. Di sini, pembicara memberikan validasi untuk menerima kesimpulan. Akan tetapi pendengar dapat memeriksa validasi ini untuk menerima kesimpulan yang diberikan. Untuk mudah mengenali secara singkat, saya memberikan contoh kepada seorang pendakwah internasional yaitu Dr. Zakir Naik. Beliau adalah seorang dokter yang berasal dari India dan bersama-sama kita ketahui beliau kini juga sukses dalam dunia dakwah Islam di kancah internasional. Komunikasi dakwah yang kerap diterapkan oleh Dr. Zakir Naik dalam meyakinkan agama Islam kepada kaum Nasrani ialah dengan berdialog, atau bisa kita anggap dengan melakukan argumen-argumen atau debat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu sebelum penelitian saya ini dilakukan oleh Wiranti dan kawan-kawan tahun 2021 dalam judul Teknik Argumentasi Husain Ja'far Al-Hadar dalam diskusi ketaatan pada orang tua bersama Tretan Muslim. Penelitian ini kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa menggunakan argumentation teoris dalam berdakwah memiliki peluang keberhasilan yang tinggi dalam hal keyakinan yang bersifat spiritual serta banyak penafsiran di lapangan. Teknik kesaksian dan otoritas memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama apabila klaim tersebut memiliki otoritas yang bersumber dari Al-Quran, perkataan Nabi maupun orang-orang besar yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan agama Islam. Berbeda dengan penelitian terdahulu, nah dalam penelitian ini atau dalam tulisan ini, saya ingin memfokuskan penelitian pada bagaimana aktualisasi argumentation teori dalam dakwah Islam dengan studi kasus kepada Ustadz Ali Kudin SPDI. Adapun di sini saya mengambil lokasi penelitian di Desa Cibiru Indah, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tepatnya di kediaman Ustadz Ali. Selanjutnya saya ingin memaparkan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi. Saya merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimanakah aktualisasi teori argumentasi oleh Ustadz Ali dalam dakwahnya. Dan yang kedua adalah bagaimana pola dan teknik argumentatif yang dilakukan oleh Ustadz Ali Udin dalam dakwahnya. Adapun tujuan penelitian atau tujuan penulisan jurnal saya, yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana realita aktualisasi teori argumentasi yang dilakukan Ustadz Ali dalam dakwahnya. Yang kedua adalah bagaimana pola argumentatif dan teknik yang digunakan oleh Ustadz Ali dalam berdakwah sebagai wujud aktualisasi argumentation teoris yang sedang kita bahas. Adapun metode penelitian yang saya gunakan, di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif yang nantinya metode pengumpulan datanya akan saya lakukan dengan teknik wawancara atau bertemu langsung. Kemudian saya akan mengelompokkan data yang saya dapatkan
dan mendeskripsikannya sesuai dengan metode yang saya gunakan. Mendeskripsikan hasil tersebut yang dapat dipahami secara jelas dan mudah. Kita percepat. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan ada dua, yaitu argumentation theory. Secara ringkas adalah bukan dari teori tunggal, namun dia terdiri dari ilmu logika, retorika, dan dialektika. Teori argumentation ini merupakan cara mengemukakan pendapat dan mematahkan pendapat orang lain. Selanjutnya yang kedua, teknik dan pola argumentasi. Secara umum, teknik argumentasi itu ada 7, yaitu genus dan definisi, sebab dan akibat, keadaan, persamaan, perbandingan, dan pertentangan. Selanjutnya adalah pola. Pola ada 5, yaitu pola pertama adalah kesimpulan. Dan yang kedua adalah dibangun atas dasar bukti dan backing sebagai penguat. Selanjutnya, pola ketiga dibangun atas dasar bukti, jaminan, dan backing sebagai penguat. Pola keempat dibangun atas dasar bukti, jaminan sebagai penguat, dan kemungkinan tertentu. Yang terakhir adalah dibangun atas bukti, jaminan, dan prediksi. Untuk penutup, hasil dan pembahasan itu masih dalam proses. Penutup, kesimpulan dari garis besar penelitian yang akan saya lakukan adalah mengenai aktualisasi argumentation theories dalam dakwah dengan seperti kasus kepada Ustadz Aliuddin. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Cibiru Indah, Bandung, Jawa Barat, dengan rumusan masalah bagaimana aktualisasi argumentation theories dan bagaimana teknik dan pola argumentasi yang digunakan Ustadz Ali. Kemudian penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data secara wawancara. Sekian dari saya. Selanjutnya langsung saja presentasi dilakukan oleh Nur Fahriza Sumani. Baik, terima kasih kepada Nikita Amanda atas waktunya. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang humorous communication theory. Next, di sini saya akan mengambil judul teori communication humor pada peran dakwah dan mengambil studi kasus pada Kiai Haji Dr. Mukhlis Aliuddin MAG. Pengertian dari humorous communication theory itu merupakan proses komunikasi yang ditafsirkan oleh penerima dari seorang yang memberi pesan sehingga pesan humor tersebut tersampaikan dengan baik. Humorous communication theory yaitu teori komunikasi dengan humor. Penggunaan humor dalam dakwah Islam adalah suatu hal yang banyak dilakukan oleh beberapa dai dan mubalik dalam kajiannya dan dalam kajian keagamaannya. Humor pada dasarnya merupakan aktivitas komunikasi yang isi pesannya dianggap lucu dan dapat menimbulkan tawa, kegembiraan, dan kesenangan. Lalu komunikasi dalam humor merupakan bentuk rangsangan yang cenderung bersifat spontan menimbulkan senyuman, tawa, lalu kebahagiaan kepada para audiensnya. Humor pada dasarnya. Next, teori humor. Jika dilihat dari dari Finding a Place for Humor in Communication Research, telah disebutkan ada 3 teori humor yang luas. Mengapa kita menggunakan humor untuk berkomunikasi? Yang pertama yaitu the superiority of humor.
yang artinya teori humor superioritas, yaitu humor superioritas ini yang biasanya diasosiasikan dengan mentertawakan kekurangan orang lain, mengejek orang lain, serta membuat karikatur terhadap target yang dengan nada yang bersifat mengejek. Teori superioritas ini biasanya menjadi buruk dengan merefleksikan sisi kasar dari pencerita lelucon. Namun, teori ini bisa sukses apabila hubungan kualitas kasar ini menjadi audiens itu tertawa. Oleh karena itu, suatu lelucon yang sifatnya mengejek harus membutuhkan analisis audiensi terlebih dahulu yang dapat digunakan secara efektif untuk memperkuat ikatan sosial. Jika humor superioritas ini tidak sukses digunakan dalam bidang dakwahnya dengan mengolok-olok seseorang atau dengan kelompok yang lebih lemah, maka hal tersebut beresiko menjadi diimplementasikan bukan sebagai humor, tetapi sebagai bulian. Lalu yang kedua, ada the Relief Theory of Humor, yang artinya teori humor pembebasan. Pada teori ini, humor pembebasan ini berarti humor sebagai pereda ketegangan, yaitu dengan menjelaskan bagaimana lelucon atau humor itu digunakan untuk meredukasi ketegangan dan stres. Teori humor pembebasan dijadikan sebagai pereda ketegangan, disebutkan juga dalam teks utama analisa modern jokes and their relation to the unconscious dari Freud. Menurutnya, humor yang meringankan ketegangan mengandung dua aspek, yaitu memiliki kualitas menyembuhkan dan tindakan yang agresi terselubung dan resistensi. Jadi dengan humor ini, jika dalam suatu kajian itu sudah merasa ketegangan dan stres, kita bisa menggunakan teori humor ini agar bisa menjadi pereda ketegangan tersebut. Lalu yang terakhir ada teori the incongruity theory of humor, yang artinya teori humor keganjilan, yaitu humor incongruity ini menjelaskan bahwa sesuatu bisa saja tampak lucu apabila bersifat irasional, paradoks, dan tidak logis, lalu keliru yang absurd gitu. Menurut Henry Bergson and Mary Douglas menyebutkan humor menghasilkan dua hal penyandingan yang berbeda, yaitu tawa berasal dari pengenalan bahwa sesuatu yang tidak konsisten dengan sifat rasional dan lingkungannya, sedangkan lelucon adalah suatu bentuk retorika. Inkongruitas dijadikan sebagai teori humor tidak hanya ditemukan dalam penyimpangan dari hal yang diperkirakan saja, tetapi juga dalam realisasi bahwa hal-hal dipandang normal, tepat, logis, dan rasional dalam kehidupan sehari-hari dapat ditunjukkan sebagai sesuatu yang absurd. Next. Humor dalam peran dakwah yaitu penggunaan humor dalam peran dakwah yaitu penggunaan humor dalam dakwah Islam adalah sesuatu hal yang banyak dilakukan oleh beberapa dai dan mubalik dalam kajian keagamaannya. Jika humor disandingkan dengan peran dakwah, teori ini bisa dilakukan bertujuan untuk menarik perhatian audiens, yang terkadang humor ini menjadi bagian yang dinantikan oleh audiens karena dengan adanya humor, suasana kajian tidak menjadi canggung dan membosankan. Walaupun humor hanya menjadi bagian pelengkap dalam sebuah kajian dakwah Islam, namun dengan adanya humor bisa membuat audiens itu merasa senang dan nyaman untuk mendengarkan atau menyimak pesan dakwah yang disampaikan oleh para dai. Kajian dakwah dengan menggunakan humor juga bisa mengembalikan fokus para pendengar untuk menyimak kajiannya ketika audiens merasa sudah bosan dan jenuh. Teknik humor ini bisa dilakukan dengan melakukan ice breaking atau melakukan dialog dengan audiens yang bisa dibarengi dengan humor tersebut, sehingga audiens pun bisa kembali terfokuskan lagi pada kajiannya
Eh, Dengan begitu menciptakan humor atau sesuatu yang lucu itu tidaklah mudah, tetapi membuat orang lain merasa senang dan bahagia adalah sebuah tindakan yang baik. Di era modern seperti sekarang ini sudah tidak heran lagi jika dai dan mubalik banyak yang menyelipkan humor dalam dakwahnya. Karena hal itu agar disukai oleh audiens yang menjadikan pengalihan agar pesan dakwah yang disampaikan didengar dan disimak dengan baik oleh audiens. Lalu yang selanjutnya, Manda. Itu yang selanjutnya saya mengambil studi kasus kepada tokoh Kiai Haji Dr. Mukhlis Aliuddin MAG. Yang atasnya Manda. Yang tokoh. Beliau merupakan seorang dai yang memiliki pondok pesantren modern Al-Aqsa yang terletak di Jatinangor, Sumedang. Beliau ini seorang pemimpin. Selain seorang pemimpin pondok pesantren, beliau juga merupakan seorang dosen di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Beliau lahir di Sumedang pada tanggal 25 April 1969. Jika dilihat dari pendidikan yang beliau tempuh, sangatlah panjang, yang diawali di S1 pada IAIN Bandung di Fakultas Usuluddin dengan mengambil jurusan perbandingan agama, lalu beliau melanjutkan studinya ke S2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di Fakultas Filsafat Agama dan di jurusan perbandingan agama. Lalu yang terakhir menempuh studinya di S3 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga dan mengambil jurusan yang sama, yaitu jurusan perbandingan agama di Fakultas Filsafat Agama. Adapun beliau Kiai Haji Dr. Mukhlis Aliuddin MAG yang berdakwah dengan menyelipkan humor-humor yang etis dan estetis. Beliau merupakan seorang dai yang alasan Kiai Haji Dr. Mukhlis Aliuddin MAG berdakwah dengan humor, awal mula beliau terjun langsung berdakwah kepada masyarakat, yaitu karena status sosialnya yang dikenal sebagai ustadz di lingkungan sekitarnya. Maka dari itu beliau diharuskan untuk berdakwah, tetapi pada awal mulanya beliau berdakwah hanya di lingkungan desa saja. Selain itu, beliau merupakan pendiri pondok pesantren dan mempunyai masjid taklim di lingkungan sekitarnya, maka beliau mengisi kajian-kajian yang dibuka untuk masyarakat umum. Lalu jadi kajian yang awalnya sampai di desa saja menjadi meluas dan menyebar luas ke masyarakat yang lainnya gitu. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, kajian beliau yang disajikan oleh banyak orang mengasihkan gitu karena ada humornya, maka masyarakat pun antusias untuk mengikuti kajian-kajian yang beliau selenggarakan. Lalu alasan Dr. Mukhlis Aliuddin berdakwah dengan humor karena menurutnya dengan menyelipkan sedikit humor di dalam dakwahnya, maka pesan dakwah yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Menurutnya, dakwah di zaman sekarang ini jika dakwah ini tidak diselangi dengan humor, maka pesan dakwah yang disampaikannya pun susah untuk dipahami dan diterima oleh audiens atau oleh masyarakat gitu. Karena teori dakwah dengan humor itu sendiri adalah salah satu bagian dari retorika dakwah. Retorika merupakan strategi dakwah agar pesan dakwah yang disampaikan mudah untuk dipahami, dicerna, dan diterima oleh mad'u atau audien tersebut. Maka dari itu, Bapak Kiai Haji Mukhlis menyampaikan dakwahnya dengan menggunakan humor. Dengan strategi, beliau bisa sampai pesan beliau tuh sampai dan diterima kepada jamaahnya. Sebelum melakukan dakwah dengan menggunakan strategi humor tersebut, beliau selalu menyiapkan terlebih dahulu tema yang akan dibawakan. Beliau selalu membawakan tema yang ringan agar pesan dakwah bisa tersampaikan dengan baik. Lalu beliau juga menyesuaikan dengan kondisi sosial audiens. Selain itu, sebelum melakukan dakwahnya, beliau harus mengetahui kondisi objektif mad'u.
jika dilihat dari fenomena saat ini, kajian dakwah dengan humor ini harus ini dengan baik, karena tidak sedikit humor itu terkadang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tuh harus diperhatikan lagi agar dengan adanya teori humor pada dakwah Islam tidak dijadikan alasan oleh para dai atau mubalik untuk menjelek-jelekan dan merendahkan oleh orang lain. Oleh karena itu, jika kita ingin melakukan dakwah dengan menggunakan humor rules communication theory ini, maka kita perlu memperhatikan lagi humor yang tidak menyinggung perasaan dan merendahkan orang lain. Begitupun kita bisa memilih dan memilah humor yang etis dan estetis agar humor yang kita sajikan kepada masyarakat dengan baik. Seperti itu. Lanjut, Manda. Ini tadi udah. Dan cukup sekian dan terima kasih dari saya. Mungkin kurang dan kekurangannya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Nur Fahriza. Selanjutnya presentasi terakhir akan dijelaskan oleh Oki Al-Kafi. Kepada Oki, disilakan. Oke, terima kasih kepada saudari Manda selaku moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tentang materinya adalah inflation management. Tapi saya sekarang mengambil tema pentingnya inflation management menjadi seorang dai. Untuk studi kasusnya saya mengambil Ustadz Hanan Al-Faqih dan nanti akan mengambil juga kepada Dr. Kiai Haji Aang Ridwan. Seperti itu. Sekarang kita mau lanjut kepada pengertiannya. Inflation management itu merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menampilkan pesan pertama yang mana tentunya untuk disukai oleh orang lain. Nah, inflation management ini juga memiliki manfaat, yaitu orang yang menunjukkan pesan yang baik akan mendapat keuntungan dalam berbagai situasi dan juga dalam hal seperti proses personal branding orang itu sendiri. Next, Manda. Oke, sebelumnya pendahuluan itu dalam kegiatan dakwah itu kan pasti terjadi sebuah proses komunikasi antara seorang dai dan seorang mad'u. Nah, komunikasi seseorang dapat menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya dan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi komunikasi itu menyebabkan seseorang itu dapat mengerti gitu apa yang disampaikan oleh orang lain. Dakwah juga merupakan segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Nah, di sini juga seorang dai itu kan diharapkan agar bisa dijadikan sebagai teladan bagi umat ya. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan tugas dan kewajibannya menyampaikan ajaran atau risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sudah sewajarnya jika umat akan menjadikan seorang tokoh dai tersebut itu menjadi rujukan dalam kehidupan kesehariannya. Nah, disinilah pentingnya manajemen inflation untuk membentuk citra dai yang dijadikan tolak ukur oleh para mad'u. Next, Manda. Oke, sekarang saya lanjut kepada landasan teoritisnya. Saya mengambil dari pemahaman dari Goffman ya. Dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life, Goffman itu menyebutkan istilah self-presentation itu atau presentasi diri itu dengan inflation management atau manajemen kesan. Jadi menurutnya dunia sama dengan panggung sandiwara. Mungkin karena menurut dia setiap manusia itu mengatur hal-hal yang dia lakukan ketika berinteraksi dengan orang lain. Jadi sehingga apa yang kita representasikan dan itu apa yang akan orang lain tangkap gitu. Goffman menyebutnya sebagai dramaturgi.
Menurut Goffman, dalam pementasan terdapat front stage atau panggung depan, backstage, panggung belakang, team of performance, kelompok atau tim yang terlibat dan mendukung pementasan. Sebelumnya, mohon maaf, di sini agak berisik, dan audiens atau suatu masyarakat. Nah, Goffman itu memperkenalkan manajemen kesan sebagai kebutuhan individu dalam mempresentasikan dirinya sebagai seseorang yang bisa diterima oleh orang lain. Oleh orang lain. Dia juga menjelaskan bahwa diri sebagai penampil, self as performer, bukan semata-mata sebuah produk sosial gitu, tapi juga memiliki dasar motivasi. Individu menata kesan miliknya ketika mereka berharap gitu untuk diterima sebagai seseorang yang memiliki citra diri untuk disukai oleh orang-orang. Nah, pada umumnya impression management ini digunakan dalam konteks untuk mendapatkan pujian atas pertunjukan misalkan, atau wawancara, atau mencari respon balik ketika kita berinteraksi, atau bahkan misalkan di dalam ceramah, dan juga kesuksesan di dalam karir. Next, Manda. Oke, nah fenomena DAI muda jadi kerap kali diramaikan ya di majelis-majelis taklim sekarang dengan penampilannya yang tidak seperti DAI pada umumnya. Menurut saya itu adalah kabar yang menggembirakan, gebrakan terbaru. Mereka berdakwah dengan menggunakan ciri khas dan pendekatan yang berbeda tetapi dapat diterima oleh kelompok anak muda tentunya. Metode dakwah yang lebih menarik dan mudah dimengerti ini menjadikan dakwah lebih mudah dikonsumsi oleh publik. Penelitian ini mengungkapkan pengelolaan kesan seorang dai muda. Nah, saya di sini mengambil bernama Ustadz Hanan Ataki dalam berdakwah. Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan kesan atau impression management. Nah, Irving Goffman dengan metode kualitatif pendekatan dramaturgi, di mana dia memberikan representatif atau impression yang baik gitu dalam kesan pertama menyampaikan ajaran atau risalah Allahnya. Oke, next Manda. Oke, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa Ustadz Hanan Ataki ini melakukan pengelolaan kesan dengan baik. Jadi karena itu dia menghasilkan citra yang baik di hadapan publik. Dia juga menggunakan media sosialnya sebagai panggung dalam berdakwah dengan tema dan desain yang menarik. Ustadz Hanan Ataki ini juga berpenampilan gaul ya, sehingga dapat diterima oleh anak muda dengan mudah. Dia juga bertingkah laku dengan santun, santai, tidak menggurui, dan menggunakan bahasa yang ringan, tetapi tetap menjaga etika dan kesopanan sehingga sangat mudah gitu dikonsumsi oleh khalayak mad'u. Nah, dengan mengetahui pengelolaan kesan pada dai, diharapkan pesan dakwah ini untuk menyeru ke jalan Allah itu dapat tercapai dengan baik. Lanjut, Manda. Nah, penutupnya berdasarkan materi yang sudah saya bahas, gitu ya, dapat disimpulkan bahwa impression management itu sangatlah penting bagi semua orang, nah terutama seorang dai, karena seorang dai yang akan membantu menyeru umat ke dalam hal kebaikan, sehingga sudah seharusnya yang menyeru memberikan kesan terbaik kepada yang disampaikan. Nah, setiap dai atau mubalik harus saleh secara pribadi dan saleh secara sosial. Selanjutnya, kedua kesalehan tersebut diintegrasi gitu dan disinergikan untuk tampil sebagai aktor guna membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sepertinya cukup sekian dari saya presentasinya. Terima kasih sudah memperhatikan. Untuk kurangnya mohon maaf. Dan juga saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Ya teman-teman, alhamdulillah presentasi jurnal ilmiah kita pada malam hari ini sudah selesai. Sebelum menutup, saya menutup presentasinya. Mohon amken semuanya untuk penutupan. Ya, kurang lebih setengahnya sudah on-cam. Baik, semoga presentasi kita tadi dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh
dosen pengampu Bapak Ulus Fatoni, dan semoga kita bisa melanjutkan jurnal ilmiah kita sampai dengan nantinya kesimpulan. Baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.